Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang soleh-soleha dan keren? Apa kabar semuanya siswa-siswi SMP IT Darul Abidin? Yuk kita mulai dengan basmalah dan doa. Semoga Allah berikan ilmu yang berkah dan manfaat. Materi hari ini adalah soccer games. Semoga teman-teman semua diberikan kemudahan dan waktu yang cukup ya untuk mengerjakan proyek kita kali ini. Pertama-tama jangan lupa untuk membuka aplikasi Scratch 3-nya teman-teman. Kemudian sprite kucing kita tidak butuhkan, berarti kita hapus ya dengan klik kanan delete. Kemudian klik stage ya, lalu teman-teman klik ya stage-nya, kita pilih soccer 2 ya, kita pilih untuk latar backdrop-nya. Kemudian teman-teman klik events, when green flag klik, lalu forever. Selanjutnya kita akan masukkan suara ya, play sound, nanti kita record, kemudian kita ambil suara dari pustaka sprite ya, kita ketikkan video game. Nah, boleh teman-teman salah satunya teman-teman pilih, boleh yang video game 1 atau video game 2. Nah, berikut berarti sudah terpasang ya latar belakang suara dari backdrop kita. Berikutnya kita tambahkan sprite ya. Kita butuh band ya sebagai pemain 1 ya, player 1. Kemudian klik events, lalu when green flag klik. Nanti untuk band ini kita bisa atur ya besarnya, bisa dari stage ya ataupun dari script ya pada looks. Set size to, nah ini kalau kita mau besarkan 70% berarti kita ganti 70. Berikutnya kita posisikan si band ini, go to X 100 min 114, lalu Y nya min 38, berarti agak ke kiri posisinya di depan kotak penalti. Kemudian min 38 berarti agak turun ya ke bagian bawah posisinya. Setelah itu kembali masukkan trigger atau pemicunya, when green flag klik, lalu kita kendalikan forever ya, mengulang selamanya. Lalu if then ya, jika maka, kita masukkan key space atau ini untuk kendali keyboard ya teman-teman ya, boleh key S. Nah, teman-teman sesuaikan, teman-teman ingin gerakan apa ya. Untuk A misalnya ke kiri, yang sering untuk kendali keyboard pada game-game biasanya kan A, S, D, W gitu ya teman-teman. A nya ke kiri, S nya ke bawah, W nya ke atas, D ke kanan, biasanya seperti itu. Nah, kita atur posisinya teman-teman, kita duplicate. Berarti kalau kanan kiri itu kita rubah posisi X-nya, sedang untuk atas bawah berarti Y ya, posisi Y-nya yang kita rubah ya teman-teman. Nah, A misalnya berarti itu untuk X-nya ya teman-teman. Misalnya kita butuh
Ini cara pertama ya teman-teman untuk kendali keyboard ya. Ketika diklik atau ditekan ya tombol A pada keyboard, maka dia akan change, berubah gitu ya. 5 plus ya, plus 5 berarti dia akan bergerak ke kanan untuk X ya. Sedang untuk Y maka dia akan bergerak ke atas. Sedang min 5 itu berarti ke kiri ya untuk X, dan Y-nya berarti ke bawah. Nah, berarti kalau key A, kalau di sini yang aktif misalnya A, nah berarti A itu X min 5 berarti dia akan bergeser ke kiri ya teman-teman, 5 poin, 5 kali 5 poin ya. Berikutnya D, nah, change X ya berarti dia akan bergerak 5 poin juga ke kanan, berarti gitu ya kalau D. Kalau S berarti ke bawah ya, karena min 5 berarti ke bawah. Lalu W berarti ke atas ya, 5 poin ke atas. Itu kendali keyboardnya ya teman-teman. Nah, pakai nanti ada cara kedua ya untuk tokoh kedua ya. Untuk band pakai cara pertama ya, kendali keyboardnya. Kemudian when green flag click, when key press ya. Nah, kita masukkan, lalu if then touching mouse pointer, nanti mouse pointer kita ganti dengan tokohnya ya teman-teman. Bisa bola, bisa Jordan gitu ya, sesuai dengan tokoh yang nanti kita masukkan. Berikutnya switch custom to band B. Berarti dalam karakter band ini, sprite band, berarti banyak custom nih teman-teman ya. Nah, berikutnya kita masukkan sprite baru, yakni soccer ball ya, bola. Nah, soccer ball, nah, berarti bola tendangnya ya, bola kaki. Nah ini ya touching soccer ball, berarti seperti itu ya teman-teman, menyentuh bolanya. Kemudian pada bola kita akan beri script ya, when green flag click. Lalu kita kecilin ya posisi atau besar dari bolanya 60% teman-teman, dan kita letakkan juga posisi bolanya itu tepat di tengah ya. Kita atur forever ya, agar mengulang selamanya. If then ya, jika dan maka. Nah, kita pakai operator ya, and ya teman-teman. Pada isian pertama kita berikan key space, atau kita inginkan pakai kendali keyboardnya C ya teman-teman. Jika C ditekan maka band akan menyentuh bola gitu ya, jadi bolanya itu akan nempel di bandnya ya. Kemudian go to band, nah gitu ya. Jadi kalau kita tekan C, nah, bolanya akan ya menyentuh band. Berikutnya when I receive, nah sementara message one terlebih dahulu karena nanti kita bakal masukkan Jordan-nya nih. Ya di sini boleh teman-teman ketikkan dulu band ya. Jadi kita buat dua, band dan Jordan, tokoh kedua.
Jika yang dipanggil Ben, ya, maka jadi bolanya cepat gitu ya, ditendang dengan cepat, dengan kecepatan penuh, ya. 1000 berarti ke kanan ya teman-teman. Kalau nanti min 1000 maka dia akan bolanya pindah ke kiri gitu ya, bergeraknya ke kiri. Ini tokoh kedua yang nendang maka dia akan ke kiri gitu ya teman-teman, berarti nanti berubah menjadi min 1000 untuk Jordin. Berikutnya, when green flag click, go to front layer. Berarti bolanya selalu ada di depan layernya ya, khawatir nanti tertutup sama backdropnya kadang. Nah, maka kita ganti dulu ya, kita buat go to front layer ya, agar selalu di depan ya, tidak di belakang tokoh sprite-nya ataupun di belakang backdropnya gitu ya teman-teman. Kemudian masukkan forever, lalu if then, masukkan juga operator, kemudian key press. Nah ini sekarang kita atur bolanya bisa ditendang gitu ya teman-teman ya. Oh ini buat Jordin nih teman-teman ya, posisinya buat si Jordin nih ya, berarti L ya, tadi untuk C itu untuk Ben ya, sedang L itu berarti untuk Jordin gitu ya teman-teman. Touching, nanti mouse pointernya kita ganti dengan Jordin, nanti kalau tokoh Jordinnya kita masukkan gitu ya. Kemudian go to, kita masukkan juga go to Jordin ya. Nah kita panggil dulu deh Jordinnya, kita ambil sprite di pustaka sprite-nya, Scratch ada namanya Jordin, teman-teman ketik aja Jordin. Nah ini Jordin juga teman-teman nanti rubah posisinya ya di custom nanti agar dia bisa flip ya ke kiri gitu ya, menyerangnya ke kiri kan kita one on one, jadi nyerangnya si Jordin ke kiri sedang Ben ke kanan gitu ya. Maka masukkan go to Jordin gitu ya. Jadi kalau tekan L berarti dia nempel pada Jordin bolanya. Kalau tekan C berarti ya nempel pada Ben bolanya gitu ya. Kemudian go to when green flag click ya, kita letakkan bolanya tepat pada titik ya, di garis awal pertandingan gitu ya, di titik kick off. Kemudian semua ini kita copy ya teman-teman, script pada Ben semuanya kita copy ke Jordin gitu ya. Semuanya nih, semua script pada Ben kita rubah, kita duplicate dulu ke Jordin teman-teman. Mulai dari kendali keyboard ya, dan sentuhan pada bola. Nah, ini kendali keyboard. Nah, kita atur. Pastikan semua script pada Ben terduplikasi ke Jordin gitu ya. Ini udah semua. Oh masih ada yang tertinggal satu ya, S D W berarti A nya belum. Nah ini A nya. Oke. Nah sudah. Nah kalau sudah, ini nanti kita pakai cara kedua nih teman-teman untuk kendali keyboardnya ya, kita pakai forevernya sekali aja ya, kita gabung. Nah ini cara kedua untuk buat kendali keyboard. Nah kita kopikan saja ke bawah sini ya. Nah kita hapus. Kalau sudah, tinggal ambil yang if nya ya teman-teman.
Nah, kita ganti. Kalau Jordin, kalau tadi Ben ASDW, maka gerakan untuk Jordin kita pakai left, right, up dan down arrow gitu ya teman-teman. Left arrow berarti dia bergerak ke kiri, right arrow berarti ke kanan, up berarti ke atas, down berarti ke bawah gitu ya teman-teman. Ini cara kedua untuk membuat kendali keyboard gitu ya. Nah, ini sering nih teman-teman yang sering main game RPG biasanya ya, ini digunakan nih. Oke, sudah. Nah, ini bergerak ya, kanan kiri depan, kanan kiri atas bawah, berarti sudah. Nanti teman-teman bisa. Nah, ini untuk Jordin tadi kita flip horizontal ya, agar menyerangnya ke sebelah kiri gitu ya, semuanya aja nih kita ganti ke kiri. Oke gitu ya. Sudah, kembali ke codingnya. Nah, ini codingnya ada yang kita perlu sesuaikan nih teman-teman pada Jordin ya, sesuaikan di bagian ini nih, message 1. Nah, berarti ini pilihnya nanti ke Jordin gitu ya. Nah, kemudian customnya juga ganti Jordin juga. Jordin B yang bawah berarti Jordin D atau A gitu ya, saat menendangnya A ya. Berikutnya M berarti ya, when M key press berarti jika tombol M ditekan ya, maka bolanya akan si Jordin ya akan menyentuh bola, kemudian bolanya tuh ditendang gitu ya teman-teman. Tadi bolanya kita atur 1000 gerakannya ya, 1000, maka dia menendangnya dengan kecepatan penuh ya. Kita sesuaikan pada band. Nah, ini soccer ball berarti message 1-nya kita ganti ke band gitu ya. Oke. Berarti untuk band itu V ya. Untuk menendangnya tekan V, sedang Jordin menekan M itu untuk menendang bola. Oke, kita atur pada bolanya sekarang. Coba kita cek nih untuk mulai bermain ya teman-teman. Untuk mulai bermain, coba kita lihat. Nah, kita atur untuk Jordin, posisikan dia tepat di depan kotak penalti di sebelah kanan ya, di gawang di sebelah kanannya. Oke. Boleh di samping gitu ya. Pokoknya dia berada di posisi sebelah kanan ya. Nah, untuk bola tadi, untuk Jordin maka dia min ya. Jadi kalau ditendang sama Jordin, dia akan bergerak ke kiri gitu ya. Sedang kalau ditendang Ben, maka bolanya akan bergerak ke sisi kanan. Nah, setelah itu clean up blocks-nya semuanya ya, agar lebih rapi ya posisi script teman-teman. Nah, berikut teman-teman project kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di save ya. Setelah di save dengan nama dan kelas kalian, jangan lupa untuk di upload ke e-learning teman-teman ya, di hasil presentasi ya project soccer games gitu ya teman-teman. Ditunggu karya terbaiknya semuanya, dan jangan lupa apabila ada pertanyaan ya, ajukan di forum diskusi ya teman-teman. Jangan lupa upload karya teman-teman di e-learning. Terima
Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yuk sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Mansur cukupkan. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.